Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Heavenly Marshal Emperor. Selamat mendengarkan. Bab 206 Pengkhianatan. Wajah Zuoyu menjadi sangat suram, karena Bai Shanshan menghancurkan cincin hari itu, yang menyebabkan kompetisi grupnya ditunda selama sehari, dan grup terakhir berakhir, jadi setelah berakhir, itu berarti grup abadi akan akhir, balas dendam diperbolehkan. Hari itu di kota iblis, Zuoyu berkolusi dengan para pembudidaya iblis, membunuh banyak murid sekte immortal kami, dan menipu murid-murid kami ke sarang klan iblis, membunuh dan melukai banyak murid luar biasa, dan kami Hualingmen harus diperhitungkan melawanmu selesaikan skor. Orang tua Hualingmen perlahan melayang ke platform pertempuran dan berkata, pada saat ini, di antara 6 faksi utama, kecuali istana Tianyuanmen dan Yueru tidak keluar untuk berbicara, 4 faksi lainnya semuanya menuduh Zuoyu satu demi satu. 4 tetua dari Ascension Realm berdiri di platform pertempuran dan mengepung Zuoyu, dan ada juga beberapa orang di puncak Tongshuan Realm. Begitu orang-orang ini muncul, para penonton kembali kegirangan, karena keseruan belum berakhir. Zuoyu tetap tanpa ekspresi, dan berkata dengan tenang, Nyonya Yan, murid-muridmu dari Sekte Sembilan Naga yang menyerangku lebih dulu, jadi tidak apa-apa bagiku untuk membunuh mereka demi perlindunganku sendiri. Kamu bilang aku diam-diam mempelajari mantramu, kamu harus keluar ini buktinya, aku tidak tahu seperti apa suara Cisa dari 9 naga. Bagaimana kalau kau melepaskannya untuk dilihat semua orang? Zuoyu yakin bahwa orang-orang di Sekte 9 Naga tidak memahami suara Cisa 9 naga sama sekali, jika tidak, murid 9 naga Sekte akan berada dalam pertempuran. Itu sudah digunakan di kota iblis, dan Realm Tongshuan termuda saat itu tidak akan memintanya untuk itu. Nyonya Yan, keluar dan lihatlah. Mengapa Anda mengatakan bahwa adik laki-laki saya diam-diam belajar dari Anda? Teriak Bai Shanshan, dia dan Dong Yun sama-sama berada di depan panggung kompetisi, siap bertarung kapan saja. Perselisihan seperti itu, para kepala sekolah itu hanya menganggapnya sebagai tampilan yang hidup. Orang-orang di Jiulongmen berhenti berbicara, mereka tidak bisa melakukannya sama sekali, yang menyebabkan semua orang mencemooh. Orang-orang dari berbagai sekte, kami menemukan bunga iblis Wanhuo di sana hari itu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat bertanya kepada kakak senior Dong bahwa dia mengolah api sejati 3 rasa dengan mengandalkan bunga iblis mutiara itu. Mereka hanya sial dan masuk begitu saja. Bukan salahku jika iblis hidup kembali, dan aku tidak memaksa mereka masuk, mereka mengira ada harta karun di dalamnya, jadi mereka masuk sendiri. Zuoyu mencibir. Semua orang tahu bahwa sekte-sekte besar itu dikempiskan oleh masalah ini, tetapi mereka mengatakannya hari ini, mereka hanya mencari alasan untuk mendapatkan kembali sesuatu dari Zuoyu, jika tidak mereka akan diejek oleh komunitas biara. Apa yang salah dengan saya berkumpul dengan Demonic Dao? Merekalah yang membunuh murid-murid Anda, bukan saya. Anda sekte Hualing sangat dekat dengan alam iblis, apakah Anda berani bersumpah bahwa Anda belum berkolusi dengan sekte Demonic Dao? Zuoyu menatap Hualing tetua di pintu berkata. Para tetua dari sekte-sekte itu sangat ditanyai sehingga mereka tidak bisa berkata-kata. Zuoyu tiba-tiba tertawa keras, kamu lebih kuat dariku karena kamu telah hidup lebih lama dariku. Jika kamu memberiku waktu, aku pasti akan bisa menginjak kepalamu dan mengencingi wajahmu di masa depan. Hal-hal, mereka akan menggertak orang yang lebih lemah. Beberapa orang memiliki nyali untuk membiarkan orang-orang dari kelas Shaiyuan keluar untuk melawan Zuoyu. Beberapa memiliki nyali untuk melawan klan surgawi. Beraninya kamu. Bai Shanshan mengutuk, suaranya yang indah menyebar ke seluruh alun-alun, menyebabkan kelompok pembudidaya kasual menggemakannya. Liang Fei, penatua dari gerbang 9 naga, pemuda tampan itu, memiliki wajah yang tenang, dan dia berkata dengan ringan, tidak peduli apa, beberapa muridku mati karena kamu, jadi aku ingin membalaskan dendam mereka. Aku tidak ada keluhan. Ini adil. Zuoyu menyipitkan matanya dan berkata, kalau begitu, kamu akan menyerangku? Kamu tidak layak. Kata wanita tua Yan. Yu. Orang-orang di sekitar Zuoyu telah bubar, gerbang 9 naga lebih kuat dari mereka, jadi bukan giliran mereka untuk bertindak sekarang. Zuoyu mengelak dan menghindari pukulan itu, tetapi wanita tua Yan berada di puncak alam Tongshuan. Seseorang di tahap akhir tahap manusia surgawi, dan dia sangat kuat. Dia menembakkan cahaya keemasan yang menakutkan dengan telapak tangannya,
dan itu menembak lurus ke arah Zuoyu. Tiba-tiba, sebuah pedang terbang menembak ke arah cahaya keemasan, meledakkan cahaya keemasan itu, dan kemudian semburan api yang dahsyat keluar, membakar platform pertempuran, dan Dong Yun bergerak. Gadis kecil itu baru saja dipromosikan ke peringkat surga dan manusia, jadi tolong beri aku saran dari wanita tua itu. Dong Yun berkata dengan dingin, melangkah keluar, cahaya putih mengelilingi tubuhnya yang lembut, dan cetakan telapak tangan seperti raksasa gunung turun dari langit, menekan wanita tua Yan. Saat ini, Liang Fei bergerak. Dia mengeluarkan kipas lipat dan menamparnya dengan ringan ke arah Zuoyu. Topeng transparan langsung menutupi Zuoyu. Zuoyu jatuh ke tanah dan tidak bisa bergerak. Tubuh Zuoyu menjadi tembus cahaya dalam sekejap, dan topeng transparan melayang keluar, memelototi Liang Fei. Seseorang di Ascension Real benar-benar menyerang seseorang dengan kekuatan yang begitu lemah. Wajah orang ini cukup tebal, yang membuat Zuoyu sangat marah. Orang-orang dari sekolah bela diri ini memiliki kekuatan besar dan dapat menyebut matahari sebagai bulan. Jika tidak ada orang yang kuat hari ini, dia akan menjadi satu-satunya, dan dia mungkin akan mati di sini. Bai Shanshan membuat cetakan tangannya tiba-tiba, dan energi spiritual dari langit meleleh ke dalam tubuhnya. Semua orang bisa melihat apa yang akan dia lakukan. Orang-orang yang berdiri di peron segera bubar, hanya menyisakan mereka yang naik ke atas. Gadis kecil, jangan ikut campur dalam urusanmu sendiri. Seorang lelaki tua dari sekte Zenyang berteriak dengan dingin, dengan lambaian lengan bajunya, Bai Shanshan dilumpuhkan oleh gelombang paksaan. Siapapun yang menyentuh muridku, aku akan bertarung dengan hidupku. Sebuah suara datang, membuat lelaki tua dari sekte Zenyang mundur beberapa langkah. Penatua Beishan dari Tianyuanmen muncul, dan dia berada tepat di belakang Bai Shanshan. Tuan, tolong selamatkan adik muda. Bai Shanshan memohon, menarik lengan baju tetua Beishan. Penatua Beishan membelai rambutnya dan berkata, ini adalah malapetaka, kami tidak dapat campur tangan. Leluhurnya sangat optimis tentang dia, tetapi sekarang mereka tidak mengambil tindakan. Tahukah Anda mengapa? Jangan perlakukan dia sebagai anggota Tianyuanmen. Penatua Beishan berkata sambil menatap Bai Shanshan dengan wajah kosong. Mengapa? Penatua Beishan menghela nafas, tetapi tidak menjawab. Zuoyu, kamu tidak bisa melarikan diri hari ini, mati. Liang Fei mengikat Zuoyu, yang telah berubah menjadi bayangan, dengan tali emas berkilau. Kakak senior, cepat mundur. Zuoyu mendengar kata-kata penatua Beishan barusan, dan dia tahu bahwa kepala sekolah telah memastikan bahwa dialah yang memasuki makam naga sebelumnya. Hanya kemampuan transformasi bayangannya yang dapat memiliki kemampuan untuk melewati batasan itu. Bagaimana denganmu? Dong Yun bertanya, masih melawan wanita tua Yan. Aku bisa membiarkanmu melarikan diri di kota iblis saat itu, belum lagi sekarang, banci ini jauh dari para iblis itu. Zuoyu tertawa keras, dan suhu di seluruh alun-alun tiba-tiba menjadi sangat panas. Kamu benar-benar mempraktikkan metode iblis. Kamu benar-benar pengkhianat. Kepala sekolah Tianyuan, kamu bisa mengetahuinya. Liang Fei baru saja memata-matai kekuatan Zuoyu, tapi dia tidak menyangka akan merasakan jejak darah iblis. Gas! Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menjadi bersemangat. Zuoyu benar-benar mempraktikkan metode sihir. Dong Yun mundur dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Zuoyu berteriak keras, menyemburkan darah iblis Qi, dan api yang berkobar membakar di luar tubuhnya, melelehkan tali yang mengikatnya. Liang itu juga telah berhenti, karena Zuoyu mempraktikkan cara ajaib dan melanggar aturan Tianyuanmen. Masalah ini adalah masalah Tianyuanmen, dan kepala sekolah Tianyuanmen harus melakukannya sendiri. Mata Zuoyu sangat merah, dan dia tertawa terbahak-bahak. Hari ini dia keluar semua. Sekarang semuanya telah terungkap, dia tidak berniat menyembunyikan apapun lagi. Tidak peduli apa, dia akan berjuang keras. Iblis darah di sekujur tubuhnya memenuhi tubuhnya dengan keras, membuat kekuatannya membengkak, dan nafas jahat yang mengerikan menyebar, menutupi seluruh alun-alun. Itu membuat orang merasa takut dari hati, tidak dapat dipercaya bahwa seseorang dapat berlatih 3 cara pada saat yang bersamaan. Zuoyu, hentikan! Tepat setelah suara Xiaoyi jatuh, Zuoyu, yang telah berubah menjadi bayangan, mengangkat pedangnya, dan rasa takut yang membuat orang jatuh ke jurang menyebar di hati semua orang, membuat orang kehilangan akal.
Zuoyu menghilang di tempatnya, dan ketika dia muncul, pedang Lingxi telah menembus tubuh Nyonya Tua Yan. Ayan! Liang Fei merong dengan liar, dan melihat bahwa tubuh Nyonya Tua Yan berangsur-angsur menghilang, ruang perlahan terdistorsi, dan tubuh Nyonya Tua Yan menghilang seperti gelombang. Haha, aku telah mempelajarinya, Nona Tua, kamu tidak bersalah mati di atas pedang ini. Zuoyu tertawa liar, dan semua orang terkejut. Serangan mengerikan semacam itu membuat seseorang di puncak alam Tongsuan langsung hilang. Dong Yun bahkan lebih heran, dia tahu bahwa Zuoyu pasti sedang berlatih semacam keterampilan sihir, tapi dia tidak menyangka itu adalah 2 dari 3 keterampilan sihir utama. Blood Fiend Demon Stellar Ki dan Heavenly Abyss Three Swords adalah skill sihir yang sangat menakutkan. Wajah Liang Fei penuh amarah. Saat dia hendak bergerak, dia mendengar suara mendengung. Zuoyu melepaskan lebah api hitam itu, dan jumlahnya masih 1000 lebah api hitam secepat kilat segera mengepung Liang Fei, dan menembakkan jejak api hijau dari ekornya. Dalam sekejap, Liang Fei terbakar oleh api hijau. Liang Fei ketakutan, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan nyala api yang mengerikan ini. Xuan Wofeng segera terbang kembali ke Mutiara Qiankun milik Zuoyu. Kamu benar-benar membuat kota 9 naga terbakar. Teriakan dingin datang, dan Hao Yang, kepala sekolah gerbang 9 naga, muncul. Terlalu mengerikan untuk dilihat, wajah tampan itu penuh keganasan, dan dia marah. Kakak Hao Yang, kecepatanmu sangat cepat. Xiao Yi muncul pada saat ini, dia baru saja berteriak, tetapi dia tidak muncul untuk waktu yang lama, tampaknya memberi Zuoyu cukup waktu untuk melampiaskan amarahnya. Begitu para tetua sekte lain tahu bahwa Zuoyu sedang berlatih sihir, mereka mundur jauh. Ini adalah masalah kepala sekolah Tianyuan, dan mereka tidak dapat ikut campur. Mengapa kamu sangat lambat? Hao Yang bertanya dengan ringan, tetapi ada ledakan amarah, dia menatap Zuoyu, dan membuat Zuoyu memuntahkan darah dari mulutnya, tergeletak di tanah. Di depan kepala sekolah seperti ini, Zuoyu tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Karena kamu lebih kuat dariku, tentu saja kecepatanku lebih lambat darimu. Xiao Yi berkata sambil tersenyum, lalu menatap Zuoyu dengan serius. Kamu adalah murid Tianyuan Menku, dan kamu memiliki bakat yang luar biasa. Sayang sekali Anda jatuh ke jalan iblis untuk bisa menjadi pembangkit tenaga listrik yang perkasa. Demi menjadi orang baik, saya tidak akan menghukum Anda, tetapi hanya mengeluarkan Anda dari Tianyuan Men, dan Anda tidak akan bisa menyebut diri Anda seorang murid Tianyuan Men di masa depan. Zuoyu perlahan berdiri, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berkata dengan tenang, terima kasih banyak. Semua orang ribut dan membicarakannya, jika hukuman semacam ini tidak pada kesempatan seperti itu akan dianggap sangat ringan, tetapi sekarang Zuoyu dikeluarkan dari Tianyuan Men, bukankah itu akan diserahkan ke sekte lain? Jika dia tidak melihat Zuoyu begitu tenang, Dong Yun akan menembak. Zuoyu telah mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya, bagaimana dia bisa berdiri diam, dan Bai Shanshan hendak bergerak, tetapi dihentikan oleh tetua Bai Shan. Para wanita istana Yueru semuanya berada di depan arena pertempuran, siap untuk pergi. Zuoyu menyelamatkan mereka, mereka tidak boleh hanya duduk dan menonton Zuoyu mati, meskipun dengan kekuatan mereka saat ini mereka tidak dapat berbuat banyak. Zuoyu ketenangan saat ini membuat semua orang merasa tidak enak. Mata tegas dan sikap tenang sama sekali tidak terlihat seperti orang yang menghadapi bencana. Mungkinkah dia pasti akan melarikan diri di depan kepala sekolah gerbang 9 naga? Bab 207 titik balik. Pada saat ini, 3 sosok muncul di Bido Utai. Mereka semua adalah kepala sekte lain. Zuoyu telah jatuh ke jalur sihir, dan siapapun dengan cara abadi dapat menyerangnya. Xiao Yi, apakah kamu tidak terlalu peduli? Zhong Zhenhai, kepala sekolah Sheng Yuan Zong, bertanya. Hehe, dia bukan murid Tianyuan Men saya lagi, jadi saya tidak peduli tentang itu. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, jangan menyesalinya di masa depan, jangan terburu-buru bertindak, saya harus pergi, pertama. Kata Xiao Yi sambil tersenyum. Ini mengejutkan semua orang lagi. Xiao Yi benar-benar memberitahu kepala sekolah itu untuk tidak menyesalinya, bukankah itu berarti Zuoyu tidak bisa mati hari ini? Orang-orang di alun-alun berada jauh dari platform pertempuran, mereka khawatir pertempuran yang pecah nanti akan mempengaruhi mereka. Hao yang mengerutkan kening, melepaskan kekuatan, dan menyegel seluruh ruang,
Zuoyu tidak dapat melarikan diri dari tahap kompetisi ini sekarang, dan wajahnya menjadi lebih serius saat ini. Ada 4 tuan yang kuat di sini, dan hampir tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Teman-teman lama dari Immortal Dao, jika bocah Zuo ini meninggal hari ini, penggarap longgar Dao Iblis kami dan 4 sekte Anda tidak akan pernah mati. Sebuah suara tua dan mantap datang. Hao Yang, yang baru saja mengangkat tangannya, tiba-tiba berhenti, dan wajah para guru dan para tetua alam kenaikan berubah meskipun mereka tidak mengenali suara tadi, mereka mengenali auranya. Seorang ahli Ascension Realm yang lahir sebagai seorang kultivator biasa dengan cara ajaib. Seorang lelaki tua dengan pakaian hitam compang-camping melayang perlahan dari udara, memegang botol anggur labu di tangannya. Pria tua ini sangat kurus, tidak seperti pembudidaya iblis yang kekar, matanya menyipit, seolah-olah dia sedang tersenyum, ada banyak kerutan di wajahnya, dan dia jelas-jelas adalah orang yang tahan cuaca. Pembudidaya kasual sekte iblis, itu adalah kekuatan yang sangat kuat. Sekte iblis Lose Cultivator Society menentang kami untuk anak ini? Labu tua, kamu membuat kami takut? Yang Jiutian dari sekte Zenyang berkata dengan dingin. Menakut-nakuti kalian? Aku tidak punya banyak waktu, orang tua. Jika kamu masuk akal, biarkan dia pergi, kalau tidak aku akan mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan anak ini hari ini. Labu tua itu tertawa. Old Gourd adalah salah satu dari sedikit pembangkit tenaga Ascension Realm di antara para pembudidaya biasa dari Demonic Dao. Meskipun kekuatannya tidak sebaik kepala sekolah ini, dia benar. Dia datang ke sisi Zuoyu dan menatap Zuoyu sambil tersenyum. Munculnya orang kuat di kultivator biasa cara ajaib mengejutkan para penonton, karena itu sudah menunjukkan status Zuoyu sebagai kultivator biasa cara ajaib. Zuoyu harus mati hari ini. Hao yang berkata dengan dingin, dan dengan lambaian tangannya, ruang tempat Zuoyu berada sepertinya terdistorsi. Chongxi tua, jangan berpikir bahwa kamu adalah sejenis naga karena kamu adalah guru kepala gerbang 9 naga. Istana naga iblis akan segera dibuka. Apakah kamu benar-benar ingin melihat pembudidaya kasual iblis Dao kita pergi berperang? Bersamamu saat itu? Suara Old Gourd menjadi dingin. Kataku, dia harus mati. Kata Hao yang dengan wajah kosong. Zuoyu sangat terharu saat melihat labu tua muncul. Menghadapi guru-guru ini, dia hanya 20% yakin untuk melarikan diri. Awalnya, dia mengira Hao yang akan takut pada para pembudidaya jahat, tapi sekarang dia sepertinya tidak takut, dan tetap saja menyerangnya. Ruang di mana Zuoyu terdistorsi, dan tulang-tulang tubuhnya juga bengkok dan hancur. Rasa sakit yang tak ada habisnya memenuhi seluruh tubuhnya. Dia berteriak gila-gilaan, tetapi suaranya tidak dapat didengar karena ruang tempat dia berada itu dikendalikan oleh Hao Yang. Apa gunanya berlatih metode sihir? Bukankah kalian hanya khawatir tentang pertumbuhan pemuda itu? Takut dia akan menghancurkan sekte kotoranmu di masa depan. Jika muridmu tidak memprovokasi dia sebelumnya, dia tidak akan repot-repot membunuhnya. Bukankah itu yang kalian provokasi oleh orang-orang egois? Labu tua itu menghela nafas tak berdaya, melepas pakaiannya, memperlihatkan otot-ototnya yang ramping, lalu menghancurkan labu di tangannya, dan duduk bersila di atas tanah. Langkah ini mengejutkan semua orang, tentu saja mereka menduga labu tua itu akan melakukan pekerjaan besar, tetapi mereka tidak akan menghancurkan labu tua yang telah bersama mereka selama bertahun-tahun. Apakah dia berencana untuk mati bersama? Labu tua, apa yang ingin kamu lakukan? Hao yang mengerutkan kening dan berteriak. Hei, aku tidak bisa menerobos untuk waktu yang lama, jadi pada akhirnya aku akan mati karena usia tua. Bagaimanapun, cepat atau lambat aku akan mati. Lebih baik membiarkan pemuda yang berpotensi ini mati. Labu tua itu mengangguk dan berkata dengan nada ringan semakin kuat orangnya, semakin langka dia tapi labu tua itu siap mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Zuoyu menangis. Melihat pria tua kurus yang dia temui untuk pertama kalinya, dia tiba-tiba merasa bahwa dia sangat tinggi, wajahnya yang keriput penuh dengan tekad, tanpa sedikit pun rasa takut. Dia berteriak di dalam hatinya, menunggu keempat kepala sekolah dengan marah, energi hitam tiba-tiba menyebar dari tubuhnya, dan niat membunuh yang tak ada habisnya membuat alun-alun itu tiba-tiba menjadi lebih dingin. 4 guru kepala dan labu tua adalah yang paling dekat dengan Zuoyu, dan merasakan yang paling dalam.
Mereka semua terkejut bahwa niat membunuh yang dikeluarkan oleh Suoyu sebenarnya dapat menginfeksi jiwa mereka. Haha, anak muda, hati-hati. Labu tua tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, menutup matanya, semburan energi hitam keluar dari tubuhnya, dan menembus seluruh arena kompetisi. Aku tidak bisa bergerak lagi, tubuhku dipenjara oleh kekuatan yang dilepaskan oleh labu tua. Labu tua melepaskan semua kekuatannya dengan metode rahasia, dan untuk sementara memenjarakan 10 dari mereka. Jika mereka melawan, tubuh labu tua itu akan meledak. Bahkan jika mereka memiliki kekuatan besar, mereka akan terluka parah. Mereka sama sekali tidak memilikinya kemampuan untuk menghadapinya. Semakin tinggi kultivasi, semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk pulih setelah terluka parah, dan itu juga akan mempengaruhi kultivasi. Mereka tidak mau hal seperti itu terjadi. Dia hanya bisa memelototi Old Hulu dan Suoyu. Orang-orang di alam Ascension meledakkan diri mereka sendiri. Hal seperti itu belum pernah terjadi di dunia kultivasi, tetapi mereka tahu itu pasti menakutkan. Labu tua itu memiliki senyum damai di wajahnya. Suoyu adalah satu-satunya yang bisa bergerak di seluruh tahap kompetisi. Dia menahan rasa sakit yang parah, mengambil sepotong pil White Jade Qiang, dan kemudian menampar labu tua itu 3 kali. Mata Suoyu dipenuhi dengan udara hitam, dan matanya menjadi gelap gulita. Dia berkata dengan tenang dan datar, "Labu tua, aku belum pernah bertemu denganmu. Kamu menyelamatkan kami hari ini. Bahkan jika aku mengejar kami ke 9 langit di masa depan, saya juga ingin membunuh keempat anjing tua ini untuk membalas kebaikan Anda." Suara yang sangat tenang ini menyebar ke seluruh alun-alun, dan semua orang tersentak meskipun mereka pikir itu agak mustahil. Tetapi memikirkan proses pertumbuhan Suoyu, mereka mempercayainya lagi. Semua orang menyaksikan situasi di panggung kompetisi dengan napas tertahan, mereka semua mengira peristiwa yang menggemparkan dunia seperti itu terjadi hari ini, dan mereka semua mengira itu tidak sia-sia. Bai Shanshan dan Dong Yun sama-sama meneteskan air mata. Mereka tahu bahwa jalan Suoyu di depan akan sangat bergelombang. Suoyu menyeka air matanya, tubuhnya menjadi transparan dan terbang keluar dari panggung kompetisi, menghilang di depan mata semua orang dalam sekejap. Dia melakukan teknik melarikan diri 5 elemen, dan roh Cauldron menyembunyikan nafasnya dan pergi. Aduh, Cauldron Ling menghela nafas panjang. Senior Cauldron Spirit, jika labu tua tidak muncul, bagaimana aku bisa melarikan diri? Tanya Suoyu. 30%, dan masih mengekspos saya. Cauldron Ling berkata tanpa daya, kekuatan master itu luar biasa, jika dia bisa berevolusi menjadi jiwa kuali, dan secara akurat mengontrol kekuatan penuh Jiusuan Tianhuo untuk menyerang, master itu bukan lawannya di semua. Meskipun dia bisa mengendalikannya sekarang, itu sangat sulit, dan tidak ada jaminan dia akan melakukan kesalahan. Jika terjadi kecelakaan, bahkan Suoyu akan mati terbakar. Jadi dia selalu menyegel sebagian besar kekuatan Jiusuan Tianhuo. Setelah Suoyu melarikan diri, banyak tetua di alam Ascension tidak dapat menemukan jejak Suoyu, dan labu tua di kompetisi itu mati, tubuhnya berubah menjadi semburan abu putih, tertiup angin. Satu generasi pembangkit tenaga listrik mati begitu saja. Meskipun mereka adalah pembudidaya biasa dari jalan jahat, mereka dihormati. Labu tua, meskipun Suoyu belum mati, tetapi jika kamu mati, pembudidaya biasa dari jalan iblis tidak akan pernah mati. Pada saat ini, Xiaoyi menghela nafas, dan menyapu Hao Yang dan yang lainnya dengan mencibir. Bukankah seseorang baru saja mengatakan bahwa Suoyu akan mati hari ini? Membual. Bai Shanshan bergumam, bagaimana mungkin Hao Yang, yang memiliki telinga tajam, tidak mendengarnya? Dan juga memprovokasi pembudidaya jahat, dan kehilangan seorang murid yang luar biasa yang berada di puncak alam Tongsuan. Pertemuan abadi telah berakhir, semuanya tolong kembali. Hao Yang menjatuhkan kata-kata ini dengan dingin dan menghilang. Gerbang 9 naga yang luar biasa. Tidak peduli apa, adik laki-lakiku memenangkan tempat pertama. Jika kamu tidak ingin memberinya senjata ajaib, kamu harus bergabung untuk menghadapinya. Bukankah itu hanya hadiahnya untuk tempat pertama? Adik laki-laki saya benar-benar tidak jarang. Anda menggunakannya, apakah Anda harus bertindak seperti ini? Bai Shanshan mendengus genit, sengaja berbicara keras. Ini menyebabkan ledakan tawa yang menggelegar dari kerumunan.
Agar tidak menghadiahi Zuoyu, gerbang 9 naga mementaskan adegan yang menghancurkan bumi hari ini. Ini memang lelucon besar. Murid Jiulongmen memiliki wajah paling jelek, dan mereka sekarang menjadi sasaran ejekan. Adik laki-laki saya tidak jarang, saya jarang. Serahkan hadiahnya dengan cepat, kalau tidak saya akan menjarah salah satu murid Jiulongmen ketika saya bertemu di masa depan. Bai Shanshan berteriak lagi, penatua Beishan juga melihatnya sambil tersenyum, dan tidak menghentikannya artinya. Dong Yun dan semua gadis di istana Yueru tertawa, Bai Shanshan seperti memukuli anjing di dalam air. Saudari muda Shanshan, kamu harus melupakannya. Jika mereka bersedia memberikan hadiah, mereka tidak akan membiarkan kepala sekolah dan semua tetua keluar, dan mereka juga bersatu dengan kepala sekolah lainnya. Mereka menghabiskan begitu banyak energi, tetapi mereka hanya tidak memberi Zuoyu hadiah. Dong Yun tersenyum lembut, suara seperti lonceng perak melayang di alun-alun, membuat semua orang tertawa lagi. Tentu saja 9 naga tidak akan memberikan hadiah itu kepada Bai Shanshan, jika diberikan, akan ada lebih banyak lelucon. Mengetahui bahwa Zuoyu melarikan diri dengan selamat, para wanita yang peduli pada Zuoyu merasa lega dan meninggalkan gerbang 9 naga dengan gembira. Zuoyu melarikan diri ke bawah tanah selama 10 hari 10 malam, dan hanya berani beristirahat di tanah setelah meninggalkan gerbang 9 naga. Aku tidak bisa mengetahui gerbang Tianyuan lagi, bagaimana aku bisa mendapatkan air dari danau Tianqi? Zuoyu melihat ke danau kering di dalam mutiara Qiankun. Apa yang kamu takutkan, mungkin kamu bisa bertemu air roh yang lebih baik di masa depan. Cao Dronling tertawa. Zuoyu menelan obat mujarab dan pulih dengan cepat. Meskipun dia diusir dari gerbang Tianyuan, dia masih harus melawan Huang He sampai mati, jika tidak dia akan mendapat serangan balik dari kontrak. Istana Naga Iblis lahir, kamu harus ikut bersenang-senang, ketika saatnya tiba, kepala sekolah dan tetua dari semua sekte akan pergi. Karena mereka tidak akan pernah membiarkan budak naga kehabisan Istana Naga Iblis, dan pada saat yang sama ingin merebut Istana Naga Iblis. Ambil isinya di dalam, kata Cao Dronling. Di mana Istana Naga Iblis? Aku tidak tahu, aku harus mencari tahu. Kamu harus pergi ke alam iblis untuk bertemu pandai besi dan yang lainnya dulu. Bab 208 Gunung Ajaib. Zuoyu pulih dengan baik, jadi dia bergegas menuju ke arah alam iblis di depannya. Dia menggunakan 2 keterampilan sihir tiada tara untuk membunuh wanita tuayan, dan kemudian melarikan diri di depan 4 kepala sekolah, dan mengancam akan membunuh 4 kepala sekolah. Dan di awal peri-peri, kota Kowon dibakar. Sekte nomor 1 yang bermartabat di dunia kultivasi benar-benar menderita kerugian besar di tangan seorang anak di bawah 30 tahun. Itu benar-benar membuat Jiulongmen marah, tetapi menjadi bahan tertawaan Jiulongmen. Zuoyu datang ke Hualingmen lagi, dia melihat ke hutan tabu, lalu menoleh dan berlari menuju pegunungan, menuju alam iblis. Saat ini, lebih dari 20 hari telah berlalu, dan berita tentang dia di Jiulongmen telah menyebar ke seluruh lingkaran biara, dan pada saat yang sama, dia dianggap sebagai musuh yang mematikan oleh 4 sekte. Meskipun keempat sekte ini tidak mengeluarkan perintah hadiah, semua orang tahu bahwa selama Zuoyu ditangkap, akan ada banyak keuntungan, belum lagi Zuoyu adalah seorang tiran lokal di mata mereka. Melewati alam iblis, Zuoyu berjalan menuju kota yang paling dekat dengan alam iblis, tetapi ketika dia berada di kejauhan, dia tercengang, kota itu hilang, itu hanya berubah menjadi lubang yang dalam. Itu pasti dihancurkan oleh Ascension Realm dengan kekuatan supernatural, dan itu pasti seseorang dari sekte abadi, kata Dingling. Zuoyu juga bisa merasakan jejak energi murni darinya. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Setidaknya ada puluhan ribu orang di kota itu, dan mereka musnah begitu saja. Melihat lubang yang dalam, gelombang kemarahan membuncah di hatinya, membuatnya mengaum dengan liar. Zuoyu hanya dapat pergi ke Gunung Iblis sekarang, karena ada tempat berkumpulnya para kultivator kasual yang kuat dari Dao Iblis, dan dia dapat menemukan sekelompok orang yang pergi ke kota Iblis hari itu di dalamnya. Dia tidak tahu di mana jalan menuju Gunung Iblis, dia perlu menemukan seseorang di sini untuk menanyakannya. Setelah meninggalkan lubang yang dalam, Zuoyu berlari tanpa tujuan di alam iblis, mencari kultivator biasa di jalan iblis, dan bertanya tentang jalan ke Gunung Setan. Hari-hari ini, langit akan dipenuhi awan hitam dari waktu ke waktu, dipenuhi dengan semburan roh jahat,
yang memancar dari Istana Naga, yang membuat Zuoyu sangat khawatir, karena itu berarti para budak naga itu mungkin akan melakukan tindakan besar. Kamu bajingan dari gerbang darah jahat, sebaiknya jangan biarkan kami pergi hidup-hidup, kalau tidak kami tidak akan mengitari gerbang darah jahatmu. Raungan marah datang dari kejauhan. Zuoyu bisa mendengarnya dengan jelas di kejauhan. Dia mengendalikan Lingyan untuk terbang menuju arah suara, dan segera melihat 6 orang mengepung sekitar 30 pria compang-camping dengan pedang berdarah di tangan mereka. Ada puluhan mayat di tanah. 6 orang yang memegang pedang itu ternyata adalah orang-orang dari tahap akhir Yuanli, dan orang-orang besar itu adalah pembudidaya biasa dari Jalan Setan, dan tidak satu pun dari mereka berada di alam Suantong, jadi tidak ada cara untuk melawan 6 orang-orang dari Blood Fiend Sect. Zuoyu menggunakan kekuatan supernatural dari transformasi bayangan untuk membuat dirinya lebih cepat. Ketika dia melihat orang-orang itu, sebagian besar kultivator kasual Modao telah jatuh, dan hanya tersisa 5 orang. Berhenti! Zuoyu meraung dengan marah, muncul di belakang murid-murid Sekte Suesha, menendang tendangan meteor Xingyan, menghancurkan kepala kedua orang itu, dan kemudian meledak dengan kedua tinju, 2 naga api menembak ke arah 2 orang tersebut pergi, melahapnya. Tubuh tembus pandang Zuoyu diresapi dengan roh jahat-jahat, dan 2 murid yang tersisa dari Sekte Iblis Darah gemetar karena shock Zuoyu. Zuoyu menampar dengan 1 telapak tangan, dan melemparkan 30 telapak tangan misterius, dan bayang-bayang telapak tangan di seluruh langit menyapu kedua orang itu seperti lautan badai, tulangnya patah, dan dia mati dalam keadaan yang mengerikan. 5 kakak laki-laki, apa yang terjadi? Zuoyu berjalan mendekat dan bertanya, mengeluarkan beberapa pil untuk mereka, dan mereka semua menderita luka serius. Semua pembudidaya biasa dari 5 iblis mengenali Zuoyu, mereka tahu bahwa Zuoyu murah hati, mereka meliriknya dengan rasa terima kasih, dan langsung mengambil ramuan itu tanpa berbicara omong kosong. Bajingan dari Sueshaman bergabung dengan Hualingmen untuk menghancurkan kota kami. Kelompok orang kami membunuh monster di luar. Dalam perjalanan kembali ke kota, kami melihat kota dihancurkan. Kami juga melihat orang-orang dari Hualingmen dan darah. Orang-orang dari Shaman itu, kami bersembunyi saat itu, tetapi kami masih ditemukan oleh orang-orang yang mereka potret untuk dicari, kata seorang lelaki besar dengan marah. Karena insiden Istana Naga, Sekte Suesha sedang terburu-buru untuk meningkatkan kekuatan mereka, jadi mereka memburu dan membunuh orang yang masih hidup di mana-mana, dan menggunakan darah mereka untuk melatih keterampilan sihir mereka. Seorang lelaki besar menghancurkan sebuah batu dan berkata dengan marah. Zuoyu menghela nafas panjang, karena Sekte Hualing khawatir tentang para pembudidaya jahat yang berurusan dengan mereka, jadi mereka bersatu dengan Sekte Dao Iblis. Dan mungkin mereka ingin membasmi para pembudidaya jahat di Istana Naga Iblis. Saya tidak tahu siapa yang melepaskan masalah Istana Naga Iblis ya. Orang-orang di seluruh dunia monastik tahu bahwa siapapun yang ingin meningkatkan kekuatannya ingin mencoba peruntungan di Istana Naga, karena mereka telah mendengar bahwa ada banyak harta karun di dalamnya. Ada hal-hal baik di dalamnya, jika tidak, budak naga yang dikunci di dalam tidak akan bertahan sampai sekarang, tetapi ada budak naga di Istana Naga Iblis. Cao Dronling berkata bahwa meskipun budak naga ini adalah manusia, tubuh mereka telah diresapi dengan darah roh iblis. Mereka memiliki kekuatan yang sangat kuat dan tubuh fisik yang menakutkan, yang bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh orang biasa. Tetapi banyak orang berpikir bahwa akan ada lebih banyak orang yang pergi ke Istana Naga pada saat itu, dan semakin banyak orang secara alami akan mengalahkan para budak naga itu, dan jika mereka beruntung, mereka pasti dapat memperoleh banyak hal baik. Ini juga berkat saudara Zuo yang menyelamatkannya, kalau tidak semua orang tidak akan tahu siapa yang melakukannya, dan kita tidak bisa membalas api. Mata seorang lelaki besar merah, karena di antara yang mati adalah sahabat dan kerabatnya. Mereka yang terbunuh semuanya diambil oleh Sekte Darah Jahat untuk berlatih, dan sangat membenci untuk memikirkannya. Zuoyu dan yang lainnya mengubur tubuh mereka di tanah, dan setelah menemukan jalan ke Gunung Iblis, mereka mengucapkan selamat tinggal kepada 5 pembudidaya iblis. Mereka mengatakan akan pergi ke tempat berkumpulnya para pembudidaya iblis utama, menyebarkan masalah ini, dan perang salib melawan gerbang iblis darah dan gerbang Hualing. Meskipun Sekte Modao sering membunuh kultivator biasa, mereka tidak pernah melakukan tindakan berskala besar seperti itu, mungkin mereka sangat berhati-hati tentang masalah Istana Naga Iblis.
Tidak ada yang tahu di mana istana naga iblis dan kapan akan mulai menyerang dunia monastik, jadi sekarang orang-orang di dunia monastik sedang berusaha untuk meningkatkan kekuatan mereka secepat mungkin. Meskipun disebut alam iblis, pemandangan di beberapa tempat tidak lebih buruk dari sekte immortal Zuoyu berjalan ke hutan hijau, menghirup udara segar, dan berjalan menuju gunung yang jauh tertutup awan. Itu adalah gunung ajaib, dan juga merupakan gunung tertinggi di dunia kultivasi Taoisme, konon bisa mencapai surga pada zaman kuno, tetapi dipotong oleh yang abadi di langit. Gunung ajaib itu berbentuk silinder, dengan ketinggian yang tidak mencapai puncak, dan lebarnya 3.000 kaki, gunung itu ditutupi oleh rumputan hijau dan aneh. Dilihat dari kejauhan, gunung ajaib tampak seperti pilar batu lurus besar yang menjulang lurus ke langit. Dikelilingi oleh kota besar, ini semua adalah kota yang dibangun oleh para pembudidaya setan, dan orang-orang yang tinggal di gunung ajaib semuanya adalah para pembudidaya setan di alam mendalam. Nyatanya, bukan hanya Tongsuan Realm yang bisa masuk, siapa saja bisa naik, hanya butuh kekuatan tertentu untuk menahan kekuatan yang terpancar dari gunung ajaib. Tanpa kekuatan tertentu, apalagi naik, sulit menggali gua sendiri. Zuoyu berjalan ke kota gunung ajaib, meskipun bangunan di kota ini tidak terlalu mewah, tetapi rapi dan standar, dan jalanannya sangat bersih, jadi di sini Anda dapat melihat lebih banyak pembudidaya santai jalan ajaib berbaring mabuk dan berbaring di atas jalan. Kota gunung ajaib ini juga merupakan tempat dengan aura terkuat di dunia iblis, tetapi bagi para pembudidaya sihir yang mengandalkan pengerasan tubuh mereka untuk menghasilkan kekuatan, aura ini memiliki pengaruh yang kecil, paling banyak dapat membuat mereka sedikit meningkatkan kekuatan mereka. Lebih cepat. Begitu Zuoyu memasuki kota, dia melambat dan berjalan menuju kota Moshan. Gunung hijau subur ini adalah keberadaan kekuatan tertinggi dalam kultivator kasual jalan sihir, dan juga yang paling ditakuti oleh semua sekte di lingkaran biara, karena mereka adalah sekelompok orang yang putus asa, dan ada jalan setan putus asa yang tak terhitung jumlahnya. Pembudidaya biasa mengikuti mereka. Zuoyu datang ke bawah gunung dan melihat ke atas, tidak ada tangga di sini, jadi dia hanya bisa terbang atau memanjat. Dengan kekuatan yang cukup, dia melayang ke udara dan melayang ke atas. Begitu dia menemukan gua, dia akan masuk dan bertanya, dan dia pasti bisa mengetahui keberadaan pandai besi itu. Tidak lama setelah dia melayang, Zuoyu merasakan tekanan yang tidak bisa dijelaskan, seolah tubuhnya tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih berat. Baru kemudian dia menyadari mengapa hanya orang-orang di alam Tongsuan yang tinggal di sana, karena berolahraga di lingkungan ini untuk waktu yang lama akan membuat tubuhnya bertambah kuat. Kecepatan Zuoyu jauh lebih lambat. Ketika dia melayang ke ketinggian 300 kaki, gravitasi di tubuhnya sekitar 30 kali lipat. Dia melawan gravitasi 30 kali lipat dan mengelilingi gunung sihir silinder yang besar. Tapi saya belum melihat gua apapun. Ini membuatnya merasa aneh, jika menggali gua di sini, tidak semua orang di alam Tongsuan dapat melakukannya. Yang tidak dia ketahui adalah tidak ada tempat di bawah 1000 kaki yang dapat digali. Jika ada terlalu banyak gua, itu akan mempengaruhi seluruh gunung, serius sedikit, dan gunung ajaib akan runtuh pada waktunya. Tentu saja, tempat di bawah 1000 kaki sangat kaku, dan orang-orang di bawah alam Tongsuan tidak dapat menggali gua sama sekali. Zuoyu memiliki tubuh fisik yang sangat kuat, bahkan sekarang dia berjuang untuk melawan 30 kali gravitasi, dia terus melayang, semakin tinggi dia pergi, semakin banyak tenaga yang dia konsumsi dan semakin lambat kecepatannya. Saat ini hanya itu kemudian dia menyadari bahwa para pembudidaya biasa dari cara sihir itu bisa menjadi sangat kuat bahkan jika mereka mempraktikkan beberapa keterampilan sihir yang kasar. Setelah terbang 1000 kaki penuh di atas, Zuoyu melihat beberapa gua, dan gua-gua ini digantung dengan rotan hijau sebagai pintu. Pada saat ini, dia berada di bawah gravitasi 100 kali lipat. Satu zang adalah 2 kali lipat. Zuoyu masuk ke sebuah gua, dan melihat seorang lelaki tua yang kuat sedang minum anggur dan membaca buku di bawah lampu. Dari mana asalmu? Apakah kamu ingin aku membantumu menggali gua? Aku tidak bisa dipekerjakan tanpa anggur yang baik, kata lelaki tua itu sambil terkekeh, dia memiliki kekuatan untuk berubah menjadi level biasa. Tuan, saya hanya ingin menanyakan tentang seseorang, apakah saya perlu anggur? Zuoyu tersenyum. Pada saat ini, lelaki tua itu melihat penampilan Zuoyu, dan tiba-tiba merasa sedikit familiar,
tetapi dia tidak dapat mengingat siapa itu. "Kakak, siapa namamu? Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat," tanya lelaki tua itu. Pakaian Zuoyu saat ini adalah penampilan yang berantakan, wajahnya penuh janggut, banyak orang tidak dapat mengenalinya. Lelaki tua itu berpikir bahwa dia sudah terlihat familiar. "Zuoyu." Zuoyu tersenyum. Pria tua itu tercengang, matanya membelalak, dan setelah melihat Zuoyu dari atas ke bawah, dia berkata dengan senyum di wajahnya, "Aku tidak menyangka kamu akan datang ke sini, haha, anggur tua yang telah kuhargai selama bertahun-tahun. Akhirnya akan dibuka segelnya." Orang tua itu meraih Zuoyu, membawa Zuoyu ke ruangan batu yang sedikit lebih rapi, lalu pergi dengan cepat. Setelah beberapa saat, meja batu penuh dengan orang, semuanya adalah tetangga lelaki tua itu. Mereka semua datang dengan anggur yang enak dengan aroma yang kuat. Zuoyu sedikit pusing, sebelum dia sempat mengatakan apa-apa, dia menuangkan banyak anggur. Ketika anggurnya habis, semua orang mabuk dan merangkak turun. Kepala Zuoyu juga sedikit pusing, dia hanya merasa apa yang aneh tentang gunung ajaib adalah anggur tidak terpengaruh oleh gravitasi, dan hal yang sama berlaku untuk yang lainnya. Pada saat ini, dia melepaskan Lei Bao, dan Lei Bao segera mengeluarkan geraman rendah. Dia terlalu besar, dan tekanan yang dia alami bahkan lebih besar. Zuoyu membawa Lei Bao kembali, hanya untuk memastikan bahwa gravitasi gunung ajaib hanya seumur hidup. Bab 209 Kenalan Lama. Yang merupakan kultivator setan pemabuk, terbangun. Zuoyu mengetahui dari mereka bahwa lokasi pandai besi berada di atas 2000 kaki. Zuoyu tersenyum masam dan terus melayang. Dia tidak dapat membayangkan bahwa para pembudidaya biasa dari jalan jahat ini hidup seperti ini setiap hari, dan gravitasi di atas 2000 kaki adalah 200 kali lipat. Zuoyu merasa sedikit menakutkan memikirkannya. Meskipun gunung ajaib ini besar, hanya ada sedikit orang di dalamnya, dan tidak banyak pembudidaya biasa dari jalan ajaib yang dapat memasuki alam Tongsuan. Setiap kali Zuoyu melihat sebuah gua, dia akan masuk untuk beristirahat sebentar, dan kemudian melanjutkan untuk mengapung ke atas. Ketika ketinggian mencapai 1500 hang, Zuoyu merasa sangat lelah, tetapi sekarang dia merasa ada gunung besar yang menekannya, tidak peduli gerakan apa yang dia lakukan, seolah-olah dia sedang membawa gunung besar, itu sangat sulit. Terbangnya di udara mengandalkan energi untuk menopang tubuhnya, yang menghabiskan banyak energi, dan berita bahwa dia datang ke gunung ajaib telah menyebar, dan semua orang di kota gunung ajaib dapat melihatnya. Kekuatan pandai besi ada di tahap Jindan, dan Zuoyu baru di tahap awal Yuan, jadi dia akan pergi ke gua pandai besi, di mana hanya tahap Jindan yang bisa tinggal. Awalnya, banyak orang tidak percaya bahwa Zuoyu bisa naik, tetapi sekarang Zuoyu telah mencapai 1500 kaki tampaknya sangat mudah, yang membuat para pembudidaya biasa dari jalan ajaib itu mengeluarkan semburan tangis. Mereka tidak tahu bahwa Zuoyu telah melatih tubuh iblis emas, dan tubuh fisiknya sangat kuat. Selain itu, dia mengolah ki iblis berdarah, yang akan membuatnya memiliki tubuh yang lebih kuat, belum lagi dia telah belum menggunakan kekuatan supernatural bawaan itu. Zuoyu beristirahat sejenak, mengambil sepotong pil Huiyuan untuk memulihkan kekuatannya, lalu memanjat tembok gunung, yang akan menghabiskan lebih sedikit kekuatan dan pada saat yang sama melatih tubuhnya. Bebatuan di dinding gunung sangat kokoh, yang diam-diam mengejutkan Zuoyu, tubuhnya saat ini seberat gunung, tetapi bebatuan di dinding gunung dapat menopang tubuhnya. Ini memang gunung ajaib? Zuoyu menghela nafas, perlahan mendaki. Bagaimana mungkin pandai besi di sana tidak tahu bahwa Zuoyu akan datang? Dia hanya ingin melihat apakah Zuoyu memiliki kekuatan untuk naik ke sana. Tidak hanya pandai besi yang mengawasi di gunung ajaib. Di Guyun, Ku Feiyue, Liu Tianyi, Hei Niangzi, dan beberapa lelaki tua di tempat yang lebih tinggi semuanya membuka tirai biru untuk melihat pemuda berkeringat di bawah. Zuoyu melihat pandai besi hitam di atasnya, dan kecepatannya sedikit lebih cepat, dengan semburan roh jahat memancar dari tubuhnya. Tidak heran dia datang ke sini dengan kekuatan seperti itu, dia benar-benar mengolah tubuh iblis emas. Seru Ku Feiyue. Mereka yang merasakan ki iblis berdarah di tubuh Zuoyu semuanya menunjukkan ekspresi keheranan. Kondisi yang diperlukan untuk mengolah ki iblis berdarah adalah tubuh iblis emas. Banyak orang memiliki metode kultivasi, tetapi sangat sedikit yang dapat mengolah tubuh iblis emas sejak iblis darah tua naik ke kenaikan,
tidak ada yang menggunakan keterampilan sihir tingkat surga ini lagi. Jadi iblis darah tua telah menjadi sebuah mitos di dunia monastik. Tapi sekarang Zuoyu menggunakan energi iblis darah untuk meningkatkan kekuatannya. Semua orang tahu bagaimana mengolah tubuh iblis emas, tetapi hanya sedikit orang yang mencobanya. Bahkan jika mereka mencoba, mereka tidak dapat bertahan, tetapi sekarang mereka telah melakukannya. Mereka semua tahu betul bahwa Zuoyu pasti sangat menderita selama proses ini, agar mereka tidak cemburu, tidak iri, kagumi saja dia. Tubuh iblis emas tidak dapat dibuat oleh pandai besi, dan tidak banyak orang yang memiliki kesempatan seperti Zuoyu, jadi Zuoyu adalah salah satu dari sedikit orang. Zuoyu merangkak ke pintu masuk gua tempat pandai besi berada, dan tersenyum padanya. Pada saat itu, kultivator jahat umum berpikir bahwa Zuoyu sudah mati, tetapi belum lama ini, berita datang kembali bahwa Zuoyu masih hidup. Dia diserang oleh sekte immortal, dan akhirnya membuat Jiulongmen kehilangan muka. Tetapi labu tua itu jatuh karena ini. Di gua pandai besi, Zuoyu melihat wajah-wajah familiar itu lagi, tentu saja anggur sangat diperlukan. Lansia, semua orang pasti tahu tentang labu tua itu, aku kasihan padanya. Zuoyu berkata dengan sedih. Jangan salahkan kamu, labu tua itu tidak berusaha menyelamatkanmu, tetapi untuk menyelamatkan seluruh sekte iblis Loose kultivator kita. Kamu harus tahu ancaman yang ditimbulkan oleh sekte iblis Loose kultivator kita terhadap sekte-sekte itu. Keberadaan, jadi mereka akan merasa dimudah jika kita membasmi kita, dan mereka akan bersatu karena ini. Pandai besi hitam itu meletakkan tangannya di bahu Zuoyu dan berkata, Old Hei benar. Meskipun ada banyak pembudidaya biasa dengan cara iblis kita, tidak banyak orang kuat di alam kenaikan. Jika sekte besar itu bergabung untuk berurusan dengan kita, orang tua kita di alam kenaikan semuanya akan binasa. Kataku Fei Yue. Setelah minum segelas besar anggur, wanita kulit hitam itu berkata, tapi kamu adalah jenis yang berbeda. Kamu berlatih 3 cara pada saat yang sama, dan kamu dapat dianggap sebagai orang yang memiliki hati nurani. Jika kamu dapat tumbuh di waktu singkat dan memiliki kekuatan yang kuat, Anda dapat membantu kami melawan sekte besar itu. Zuoyu tidak tahan minum di bawah gravitasi 200 kali, dia menghela nafas, saya akan membicarakan hal-hal ini nanti, karena sekarang kita harus berbicara tentang istana naga terlebih dahulu, ada rumah harta karun besar juga merupakan lubang iblis yang memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya, apakah kamu ingin pergi? Zuoyu sendiri ingin melihat istana naga iblis, tetapi sekarang dia tidak tahu mengapa dia selalu merasa bahwa pedang bayangan langit di tubuhnya bergetar, seolah ingin pergi ke istana naga. Kita harus pergi ke istana naga iblis, dan ketika kita sampai di sana, kita akan memisahkan diri kita dari sekte-sekte besar itu, dan mereka akan menghancurkan kota kita satu persatu. Saat suara marah terdengar, seorang lelaki tua setengah baya muncul di dalam gua. Kulit pria paruh baya itu sangat gelap, seperti pandai besi dan wanita hitam, meskipun rambutnya putih dan wajahnya keriput, tubuhnya sangat sehat, matanya setajam elang, dan seluruh tubuhnya terlihat seperti pisau yang tajam, menakutkan. Hei Pak Tua, jangan menakuti anak muda, kata Liu Tianyi sambil tersenyum. Melihat mata penasaran Zuoyu, pandai besi hitam itu tersenyum dan berkata, ini ayahku, dan wanita hitam itu adalah keponakanku. Zuoyu menatap pria tua hitam itu dengan heran, lalu menatap pandai besi hitam dan wanita hitam itu, dan berkata, saya telah melihat kakek Hei. Hehe, anak baik, kamu pasti akan lebih menjanjikan daripada aku di masa depan. Lelaki tua Hei tertawa keras, menyerahkan segelas anggur kepada Zuoyu, gelas-gelas itu bertabrakan, dan keduanya meminumnya dalam satu tegukan. Wanita hitam itu ternyata adalah keponakan pandai besi, Zuoyu baru mengetahuinya sekarang, tetapi pandai besi itu tidak mengatakannya sebelumnya, karena wanita hitam itu tidak membiarkan pandai besi mengatakannya. Meskipun Zuoyu tahu tentang hubungan antara Hei Niangzi dan pandai besi hitam, dia masih merasa bahwa mereka sangat misterius karena mereka tidak memiliki nama. Kekuatan lelaki tua hitam itu berada di atas Ascension Realm, jadi masuk akal jika pandai besi hitam itu seharusnya tidak diburu seperti itu sebelumnya. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa saat itu, alam kenaikan dan alam tongsuan yang kuat di penggarap longgar Dao Iblis memaksa orang-orang di sekte Dao Iblis dan sekte Dao Abadi untuk membiarkan pandai besi hitam melarikan diri. Nak, kamu bisa memanggilku Sister Hei mulai sekarang.
Hein yang tertawa keras, dan semua orang juga tertawa. Wanita kulit hitam itu seperti biasa, berpakaian panas dan tanpa hiasan, menunjukkan keindahan keliaran. Saya akan berdiskusi dengan orang tua lainnya tentang Istana Naga. Saya akan menyerahkan pencarian Istana Naga kepada kami. Kalian anak muda harus siap. Pria tua itu pergi dengan cepat setelah dia selesai berbicara. Kakak Di, siapa yang kamu selamatkan dengan pil White Jade yang terakhir kali? Zuo Yu tiba-tiba bertanya, dan sekarang dia tiba-tiba menemukan bahwa Di Guyun dan Pandai Besi Hitam memiliki hubungan yang sangat baik, dan mereka sudah lama saling kenal. Itu pria yang tidak diketahui asalnya. Dia tidak banyak bicara ketika saya bertanya kepadanya. Dia tinggal di gua sepanjang hari dan berlatih dengan sangat cepat. Sekarang dia telah memasuki tahap Tianlei. Anda harus tahu bahwa ketika saya menjemputnya kembali lalu, kamu lebih buruk dariku, dan sekarang kamu telah naik ke puncakku. Di Guyun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Melihat orang yang lebih lemah darinya sebelum membuka gua di atas kepalanya membuatnya sangat tertekan. Nak, apakah kamu ingin membuka gua dan berlatih di sini sebentar? Itu akan baik untukmu. Pandai Besi Hitam itu tertawa. Zuo Yu mengangguk, meskipun tekanan di sini membuatnya terengah-engah, itu memang membantu kultivasinya. Setelah menemukan Pandai Besi, Zuo Yu juga berencana untuk berlatih di pengasingan. Tempat ini tidak hanya memiliki kondisi gravitasi untuk berlatih, tetapi juga memiliki penyerapan energi spiritual yang kuat, tempat latihan yang sangat bagus. Meskipun dia diusir dari gerbang Tianyuan, sekarang dia memiliki tempat tinggal lain, dan masih ada kerabatnya di sini. Sekelompok pemabuk dengan kepribadian yang kuat, dan lambat laun dia jatuh cinta dengan tempat ini. Tentu saja Zuo Yu ingin membangun sebuah gua di sini, dan itu harus berada di tempat yang lebih tinggi. Bocah bau, kamu sangat rendah, bukan karena kami tidak bisa naik, dan kami tidak bisa meminta minum darimu. Wanita kulit hitam itu berteriak pada Zuo Yu yang sedang memanjat. Itu menyebabkan ledakan tawa dari seluruh gunung ajaib. Hein Yangzi sangat ingin meminum anggur Zuo Yu, karena diseduh oleh Zuo Yu dengan madu api hitam dan buah spiritual serta rumput spiritual, sangat enak, dan dia akan merindukannya setelah meminumnya sekali. Zuo Yu tertawa, tidak berbicara, dan terus memanjat. Ketika dia tidak tahan lagi, dia akan menemukan gua untuk beristirahat. Sekitar 2.500 hang, Di Guyun berteriak dari bawah, jangan masuk ke lubang itu, nak. Tapi Zuo Yu sudah masuk, dan setelah masuk, kilat ungu keluar, dan terdengar suara gemuruh, di mana itu lubang. Kamu bajingan yang datang ke sini, cepat keluar dari sini. Apakah kamu tidak tahu bahwa aku berada di panggung Tianlei sekarang? Zuo Yu tertegun ketika mendengar suara ini, karena itu adalah suara Dong Yan, yaitu, ayah biologis Dong Yijun dan Dong Yao. Paman Dong. Apakah itu kamu? Meskipun Zuo Yu baru saja disambar petir, dia baik-baik saja. Petir itu tidak memiliki banyak kekuatan sejak awal. Kau bajingan, kau membuatku sengsara. Dong Yan tertegun, dan langsung mengutuk. Ketika Zuo Yu melihat Dong Yan, pakaiannya masih acak-acakan, rambutnya acak-acakan, pakaiannya jelek, dan janggutnya tidak dicukur, tetapi Zuo Yu masih bisa mengenali wajah tampan itu. Dong Yan memiliki kepribadian yang aneh. Zuo Yu tidak berani berbicara omong kosong. Paman Dong, apa yang terjadi padamu? Zuo Yu sekarang yakin bahwa Di Guyun menginginkan pil White Jade Qiang untuk menyelamatkan Dong Yan. Bukankah kamu pergi ke gerbang Yuanmen hari itu untuk menemukan seorang lelaki tua? Akibatnya, saya dipukuli sampai mati oleh lelaki tua yang membohongi saya sebelum saya tiba di gerbang Tianyuan. Untungnya, seorang idiot menyelamatkan saya dan memberi saya pil yang enak. Saya tidak mati, jadi saya tidak mati. Saya tidak mengatakan apa-apa ketika mereka mencoba menipu saya, jadi mereka tidak bisa berbohong kepada saya, kata Dong Yan dengan sungguh-sungguh. Zuo Yu ingin tertawa, tetapi dia tidak berani tertawa. Si idiot yang dibicarakan Dong Yan adalah Di Guyun. Tanpa diduga, karena Dong Yan ditipu oleh penatua Nanshan, dia sama sekali tidak mempercayai siapapun. Tapi Dong Yan tidak terbunuh saat bertemu penatua Nanshan, yang mengejutkan Zuo Yu. Paman Dong, tidakkah kamu membiarkan mereka bersumpah? Zuo Yu tertawa, Dong Yan percaya akan hal ini. Itu benar. Kenapa aku tidak bisa mengetahuinya? Dia menyelamatkanku dan memperlakukanku dengan baik. Dia mungkin orang yang baik, tapi aku takut ditipu.
Sekarang aku akan menemukan idiot itu dan membuatnya bersumpah. Dong Yan menggosok dagunya, tiba-tiba sadar, katanya, lalu melompat keluar dari gua. Zuo Yu terkejut bahwa Dong Yan dapat tumbuh begitu cepat. Dia tampan dan berbakat, tetapi otaknya tidak sebaik kedua putrinya. Di Guyun bertanya-tanya mengapa. Zuo Yu tidak diterima. Ketika dia keluar, Dong Yan datang ke guanya. Bab 210 Berita Istana Naga Iblis. Berjarak 2.500 kaki, yang juga merupakan batas toleransi Zuo Yu. Tapi sekarang dia menghadapi masalah besar lainnya, yaitu menggali gua. Batu di sini sangat padat, dia menebas beberapa kali dengan pedang lingsi dengan kuat, hanya menyisakan jejak samar. Dia sendiri harus menanggung gravitasi, dan kekuatan yang bisa dia keluarkan saat ini terbatas, membuatnya semakin sulit untuk menggali gua. Zuo Yu tidak mempertimbangkan untuk meminta seseorang membantunya menggali, karena ini adalah hal yang sangat memalukan. Dia memiliki kemampuan untuk muncul, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk menggali lubang, dan dia dalam masalah saat ini. Senior Cauldron Spirit, cepatlah! Zuo Yu sedang terburu-buru, tetapi sekarang banyak orang memperhatikan bagaimana dia menggali gua. Jika dia tidak melakukannya dengan baik, dia akan malu. Sekarang Zuo Yu masih memanjat tembok gunung, di bawah tekanan yang luar biasa. Gunung ajaib ini benar-benar tidak berasal dari dunia para bhikkhu. Jenis batu ini sangat mirip dengan yang ada di atas langit. Jika Anda berada sedikit di bawah, tekanannya tidak terlalu berat, dan Anda mungkin bisa menggali sebuah gua. Bahkan jika kamu ingin mengebor lubang sekarang semuanya sulit, kata Ding Ling. Ketika Zuo Yu mengayunkan pedangnya, seolah-olah sebuah gunung besar ditekan ke lengannya, dan dia tidak bisa mengerahkan kekuatan sama sekali. Dia memiliki ekspresi pahit di wajahnya, dan tepat ketika dia akan turun, Cauldron Ling berkata lagi, "Hei, jika kamu menggunakan Jiusuan akan jauh lebih mudah untuk membakar api langit. Aku bisa melepaskan kekuatan api langit Ersuan, dan kamu bisa berdarah sesudahnya." Zuo Yu dengan senang hati menjawab, dan semburan lampu merah tiba-tiba muncul di pedang lingsinya. Ayolah, ini Jiusuan Tianhuo, tetapi hanya memiliki kekuatan Ersuan Tianhuo tentu saja. Tianhuo ini tidak muncul dari pedang lingsi. Jika tidak pedang lingsi pasti sudah lama terbakar menjadi abu, tetapi meluap dari tangan Zuo Yu di bawah kendali yang tepat dari roh kuali. Zuo Yu dan pedangnya tidak boleh dibakar oleh api langit. Semua orang melihat lampu merah di pedang, dan mereka semua mengira itu adalah Sanwei Zhenhuo dari Zuo Yu. Zuo Yu perlahan menusuk pedang lingsi ke bebatuan, dan menusuk semuanya sekaligus, yang membuatnya diam-diam memukul lidahnya, diam-diam memuji kemampuan pengendalian api Ding Ling yang luar biasa, yang dapat mengerahkan kekuatan Ersuan Tianhuo, tapi itu tidak memancarkan terlalu banyak panas, dan tidak membakar pedang lingsi. Hei, ketika kamu mencapai levelku di masa depan, kamu bisa melakukan hal yang sama. Cauldron Ling tersenyum bangga. Melihat ini, semua orang tercengang. Mereka semua telah melihat kekakuan batu sebelumnya, tetapi mereka tidak menyangka Zuo Yu memotong dinding gunung seperti tahu, menggali potongan batu, untuk waktu yang lama di masa. Lalu, di bawah tekanan besar, Zuo Yu akhirnya membuka sebuah gua, dan sekarang dia mulai menggali kamar dan aula batunya sendiri. Zuo Yu tidak menyelesaikan pekerjaannya sampai malam, dan dia menaruh banyak darah untuk memberi makan kuali semangat di tengah, dan dinding batu terpotong sangat halus. Zuo Yu tidak perlu melakukan modifikasi apapun, dia bisa menggunakannya secara langsung. Dia mengambil pil dan berbaring di ranjang batu untuk beristirahat, tetapi ada segunung tekanan menekannya, membuatnya sulit untuk tertidur. Dia harus melepaskan kekuatannya untuk menahan tekanan kapan saja, jika tidak dia akan hancur berkeping-keping, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Sekarang dia berpikir tentang orang-orang tua yang bisa mundur sepanjang tahun, dan dia mengaguminya bahkan lagi. Untuk meningkatkan kekuatannya, Zuo Yu hanya bisa bertahan sekarang. Pakar alam Ascension di Gunung Iblis bertanggung jawab untuk menemukan lokasi Istana Naga Iblis. Semua orang berlatih dalam pengasingan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Zuo Yu menari satu set ilmu pedang yang tidak disengaja setiap hari di Gunung Iblis. Di bawah lingkungan seperti itu, Zuo Yu menarikan pedang itu sangat sulit, sangat berat. Biasanya rangkaian ilmu pedang ini tidak ada artinya baginya, tetapi sekarang dia telah menggunakan seluruh rangkaian ilmu pedang, seluruh kekuatannya hampir habis. Jika dia tidak memiliki banyak huiyuan dan, dia tidak bisa tinggal di tempat setinggi itu.
Zuoyu juga menggali ruang batu besar di guanya. Dia sering melepaskan Lei Bao untuk membiarkan Lei Bao berlatih di lingkungan ini. Dengan kerja keras, Anda hampir tidak bisa berdiri, dan Anda bisa melakukan latihan sederhana dengan lambat. 3 bulan telah berlalu, dan gerakan Zuoyu di sini masih belum terlalu mulus, dan setiap gerakan perlu menghabiskan banyak energi, jadi akhir-akhir ini, kekuatan dalam tubuhnya dikonsumsi dengan cepat setiap hari, dan kemudian diisi ulang, sehingga berulang banyak kali, basis kultivasinya meningkat, dan roh jahat di tubuhnya menjadi lebih kuat. Tidak seperti Zuoyu, Lei Bao memiliki tubuh iblis emas, jadi sekarang dia hampir tidak bisa berjalan bolak-balik, tetapi kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selama periode ini, penglihatan di langit menjadi semakin sering, dan pakar alam Ascension yang pergi untuk menyelidiki istana naga iblis tidak kembali, yang membuat Zuoyu sedikit cemas. Orang-orang dari alam Ascension keluar begitu lama, dan tidak ada gerakan sama sekali, istana naga sulit ditemukan. Istana naga iblis akan segera lahir, yang membuat seluruh dunia kultivasi sangat gugup, dan mereka semua sibuk berlatih untuk menghadapi para budak naga yang kekuatannya tidak diketahui. Jika bukan karena orang-orang dengan bakat luar biasa dan sumber daya kultivasi yang kaya, mereka tidak akan dapat meningkat pesat dalam waktu singkat ini. Setelah 3 bulan lagi, Zuoyu tinggal di gunung ajaib ini selama setengah tahun, dan hari ini dia berencana meninggalkan gua dan turun untuk bersantai. Baik kekuatannya maupun kekuatan Lei Bao telah meningkat pesat. Tepat ketika dia baru saja keluar dari gua, dia melihat Dong Yan. Dia meninggalkan gunung ajaib dan terbang menuju hutan di kejauhan. Dong Yan ini akan melewati malapetaka. Jika dia bisa hidup kembali, maka dia akan memiliki kekuatan makhluk surgawi, kata Cao Dronling. Zuoyu meringkuk bibirnya dan berkata, ayah dan putrinya adalah orang aneh yang sama, mereka berdua telah mencapai peringkat surga. Sangat sulit untuk naik ke peringkat surgawi. Tidak ada tanda-tanda terobosan. Kalau tidak, akan ada tidak sedikit orang di Ascension Realm, kata Cao Dronling. Zuoyu menggelengkan kepalanya, dan terbang menuruni gunung ajaib ke kota ajaib, merasa sangat rileks, dan merasa tubuhnya melayang saat dia berjalan. Begitu Zuoyu turun, dia diseret untuk minum oleh banyak penyihir. Ketika dia datang ke hotel, dia mengambil gelas anggur dan segera menghancurkannya, yang membuat banyak orang tertawa. Haha, orang-orang yang turun dari gunung ajaib semuanya seperti ini, kata seorang kultivator biasa dari jalan ajaib. Karena saya sudah terbiasa dengan kehidupan di gunung ajaib yang membutuhkan banyak kekuatan setiap hari, sulit untuk mengontrol kekuatan saya sekarang. Setelah lebih dari 1 jam, Zuoyu perlahan mengendalikan kekuatannya, dan tidak lagi menghancurkan gelas anggur. Dia mengobrol dengan kelompok pembudidaya setan di sini. Setelah Zuoyu tinggal di kota Gunung Iblis selama beberapa hari, dia kembali ke Gunung Iblis. Ketika dia terbang, dia melihat Dong Yan memegang tinju besar, menusuk dengan keras ke dinding gunung. Dong Yan sekarang sebenarnya sedang menggali gua di tempat setinggi 3.500. Dong Yan dapat kembali dengan selamat, yang berarti dia telah selamat dari kesengsaraan guntur dan berhasil dipromosikan ke peringkat manusia surgawi. Zuoyu melihat wajah tegas Dong Yan, dan segera mengaguminya, karena Dong Yan adalah seorang seniman bela diri dengan pikiran sederhana, dia memasuki alam Tongsuan secara tidak sengaja, dan dipromosikan ke alam surgawi dengan usahanya yang putus asa. Meningkatkan kekuatannya untuk menyelamatkan putrinya. Memikirkan Dong Yun, Zuoyu menghela nafas pelan, dan kembali ke gua untuk terus berlatih. Waktu berlalu, dan Zuoyu tinggal di gunung ajaib selama hampir setahun dalam sekejap mata. Dalam setahun terakhir, semua orang di gunung ajaib telah membuat kemajuan pesat. Meskipun Zuoyu hanya dipromosikan dia mencapai tahap tengah tahap Shaiyuan, tetapi tubuh fisiknya lebih kuat, dan dia bisa membunuh seseorang yang dikultivasi pada tahap akhir tahap Yuanli dengan kekuatan tubuh fisiknya saja. Hari ini, sekelompok orang dipanggil ke sebuah ruangan batu besar setinggi 1000 kaki. Alam Ascending yang keluar untuk menyelidiki kembali, dan mereka ingin mengumpulkan semua orang dari alam Tongsuan untuk rapat. Zuoyu membuat perkiraan kasar tentang jumlah orang di sini, dan ada sebanyak 500. Ini semua adalah kultivator biasa dari alam mendalam. Tidak heran sekte besar itu takut, jadi mereka bersatu melawan kultivator biasa dari iblis. Jalur. Orang yang berdiri di platform tinggi di depannya adalah lelaki tua Hei.
Dia bertanggung jawab untuk memimpin orang keluar untuk menanyakan tentang berita Istana Naga Iblis. Sekarang dia telah kembali, wajahnya sangat serius. Saya pikir semua orang tahu alasan mengapa saya memanggil Anda di sini. Setelah penyelidikan selama setahun, kami akhirnya menemukan lokasi Istana Naga. Saya pikir kami seharusnya menemukannya lebih awal dari sekte-sekte itu, tetapi mereka akan segera menemukannya. Itu tempat di mana Istana Naga Iblis berada sangat berbahaya. Berbicara tentang ini, lelaki tua Hei berhenti sejenak, lalu melanjutkan, ada wilayah laut di sebelah timur alam iblis. Tempat itu disebut Laut Iblis, dan Istana Naga Iblis berada di Laut Iblis. Kami mengalami banyak masalah sebelum kami mendeteksi keberadaan sebuah bangunan besar di kedalaman wilayah laut itu, yaitu Istana Naga, tetapi belum muncul ke permukaan. Laut ajaib adalah tempat yang sangat berbahaya. Di lautan luas, ada banyak binatang laut yang kuat. Orang-orang tanpa kekuatan tertentu akan ditelan oleh binatang laut kapan saja. Sebelum Istana Naga muncul, itu memancarkan aura yang menakutkan, dapat dilihat bahwa ada sesuatu yang sangat kuat di dalamnya. Jika semua orang ingin pergi, kamu bisa pergi ke pantai sekarang, menunggu Istana Naga mengapung, lalu pergi ke laut bersama dan memasuki Istana Naga, kata lelaki tua itu. Semuanya, mari sebarkan istirahat ini, dan biarkan semua orang memutuskan apakah akan pergi atau tidak. Pria tua itu melambaikan tangannya dan menghilang ke lobi. Zuoyu, apa rencanamu? Aku akan pergi besok, pandai besi itu datang ke sisi Zuoyu dan berkata. Aku juga. Wanita hitam itu datang dan berkata, dia mulai tidak sabar menunggu di Gunung Ajaib. Ku Feiyue, Liu Tianyi, dan Di Guyun semuanya menyatakan bahwa mereka akan berangkat bersama besok. Jangan terburu-buru, Demon Dragon Hall akan muncul sebentar lagi, kamu harus melakukan persiapan terbaik, karena kamu memiliki Sky Shadow Sword. Kata Chao Ling tiba-tiba. Aku tidak akan pergi untuk saat ini, aku belum sepenuhnya siap, kata Zuoyu setelah memikirkannya. Pandai besi itu mengangguk, menepuk pundaknya, dan berkata, "Yah, kamu memiliki terlalu banyak musuh, kuharap kita bisa bertemu lagi." Setelah selesai berbicara, dia pergi dengan semua orang, meninggalkan Gunung Ajaib untuk minum, dan berangkat besok. Orang-orang di pembudidaya kasual Sekte Iblis semuanya pemarah, dan seluruh gunung tiba-tiba dikosongkan, dan kota Gunung Iblis memang ramai, mereka semua berkumpul untuk minum dan merayakan perjalanan besok. Orang-orang di tahap kesengsaraan guntur benar-benar ikut bersenang-senang, sungguh sekelompok orang yang putus asa. Chao Dron menghela nafas. Zuoyu terbang kembali ke guanya, tapi melihat Dong Yan menunggunya di pintu masuk gua. Nak, kenapa kamu tidak pergi? Dong Yan sepertinya tahu bahwa Zuoyu tidak akan pergi, dan telah lama menunggunya di sini. Tidak cukup siap, aku ingin kembali hidup-hidup. Kata Zuoyu dengan ringan, berjalan ke meja batu. Dong Yan duduk dan berkata dengan dingin, sebaiknya kamu mengerti, aku tidak ingin putriku dimakamkan bersamamu. Kemudian, dia mengeluarkan 2 botol anggur. Hei, Paman Dong juga minum. Zuoyu tertawa dan mengambil sebotol. Putriku juga akan pergi, jadi aku akan berangkat malam ini. Aku tidak akan membunuh orang tua itu, aku akan melindungi putriku. Dong Yan berbicara tentang putrinya, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Saudari Yao aman di Istana Yueru. Saudari Yun tidak akan berada dalam bahaya untuk saat ini. Jangan khawatir, Paman Dong. Zuoyu menabrak botol anggur bersamanya dan menyesap anggurnya. Dong Yan meminum sebotol anggur dalam sekali teguk, dan meninggalkan gua Zuoyu. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.